Jumpa lagi dengan saya Goparway, masih di channel Sang Kapitalis yang bernas, lugas, dan cerdas. Malam ini saya ketiban durian, segede ini duriannya gitu. Ini konten kedua membahas pemikiran-pemikiran atau opini dari sosok Kang Mardi. Dia adalah dokter kuliner karena tukang ngobatin pedagang-pedagang yang kolab gitu, pedagang-pedagang yang belum maksimal atau gagal usahanya. Nah, malam ini alhamdulillah tapi beliau yang undang ngajak ketemu untuk berdiskusi tentang usaha di masa pandemi. Nah, sebelum saya banyak bertanya nih, Kang Mardi itu bisa dong berbagi biografinya, mungkin biar khalayak tahu yang saya ajak bicara siapa. Silakan Kang Mardi. Alhamdulillah bisa silaturahmi sama Kang Blangkon. Ya, terima kasih Gopal. Ini sebenarnya siapa yang ngundang, siapa yang ini, tapi buat saya silaturahmi itu yang penting. Ya. Karena dengan silaturahmi, Ya. Omah Juragan. Alhamdulillah. Mungkin kalau di daerah Bekasi sekitarnya saya lebih terkenal Bos Bebek ya dulunya ya. Wow. Ya kan, karena mempunyai beberapa rumah makan bebek dan juga sebagai supplier ya waktu itu awalnya. Tapi yang basic saya memang di kuliner sih. Saya bekerja di kuliner, di rumah makan Jepang, di restoran Jepang hampir 8 tahun, hampir. Semua posisi ya sudah saya jajakin ya, dari bawah sampai manajer operasional. Itu sempat saya dijulukin chef termuda karena dengan pengalaman yang minim waktu itu, tapi atasan saya Japanese mengangkat saya untuk memimpin sebagai chef di restorannya gitu. Ya padahal itu bawaannya senior itu sempat ya diragukan ya. Tapi kuncinya kita mau belajar aja. Alhamdulillah sampai ke manajer operasional. Mindset saya berubah setelah jadi manajer operasional. Ternyata yang dulu kita tuh lebih dominan ke skill, keahlian, merubah gimana memanajemen suatu usaha itu beda. Karena kita tidak bisa dominan sebagai seorang koki aja yang lebih fanatik dengan produk, fanatik dengan ini, tapi gimana manajemen usaha itu biar berkembang, biar besar gitu. Itu waktu itu perubahan mindset yang luar biasa. Maka timbullah untuk memberanikan diri menjadi pengusaha. Karena semua karir udah dilewatin. Luar biasa. Waktu itu inspirasinya apa sih Kang, kok tiba-tiba di pekerjaan karirnya sedang baik-baiknya gitu kan, sedang bagus-bagusnya, di mana notabene semua orang bercita-cita kan pasti untuk itu. Apalagi tadi bicara paling muda sudah berprestasi. Nah, tiba-tiba kok kepikiran out of the box, keluar dari zona nyaman itu dan memilih berusaha. Itu termotivasi dari mana? Oh, jadi itu sangat perjalanan luar biasa. Waktu saya menjadi koki, saya itu berdekatan dengan beberapa pedagang kaki lima. Disitulah mulai saya mendapatkan motivasi-motivasi yang karena pergaulan itu. Saya amatin mereka itu pendapatannya lebih besar daripada gaji saya waktu itu. Gaji saya masih UMR paling lebih dikit lah. Sedangkan mereka itu besar karena per hari pendapatannya tahun 2001 waktu saya bergabung dengan teman-teman yang di Gang Asongan, itu satu hari bisa 100.000 sampai 200.000 per hari pendapatannya. Sedangkan saya bekerja tahun 2001 baru dapat gaji berapa sih UMR waktu itu? Sekitar 400-an atau kurang lebihnya. Dan mereka sudah mendapat 3 jutaan. Tapi cara kerja mereka aja yang nggak sesuai manajemen kan. Artinya mereka pas butuh uang, mereka berjualan. Pasti nggak butuh, dia nggak akan berjualan. Jadi dagangnya itu cuma semaunya aja, nggak termanajemen. Ya, disitulah saya ketularan tuh, kena virusnya itu. Karena deketan tetanggaan di kontrakan itu, sampai saya beranikan diri untuk mencoba terjun di dunia dagang itu. Walaupun saya masih aktif di pekerjaan saya. Jadi proses itu yang mindset itu berubah setelah ada pertemanan itu. Mereka kontraknya juga kontrak yang bagus waktu itu 3 petak. Nah, saya masih 1 petak gitu kan. Wah, itulah pengen penasaran. Ternyata setelah kita bergabung, oh iya, pendapatannya besar.
hasilnya banyak, cuma nggak termanajemen aja. Gitu. Jadi ini sebuah kesaksian hidup bahwa ternyata mencari ide atau mencari motivator itu tidak harus melihat ke atas ya, Enggak tapi harus. justru lingkungan yang membuat kita berubah mindsetnya. Luar biasa ini Kang Mardi. Dan sejak kapan sih memutuskan usaha itu? Tahun berapa dan dimulai membuat apa proyek pertama? Karena saya masih bekerja di tahun 2001 sampai 2002 itu jadi chef Jepang kan, disitulah saya mencoba untuk wirausaha. Cuma karena lingkungannya masih lingkungan pekerja, berat buat saya untuk keluar dari zona itu. Akhirnya saya coba bekerja, karir saya udah mentok, karena udah mau kemana lagi, udah manajer operasional, udah mentok. Saya putuskan untuk Jadi direktur di perusahaan sendiri maksudnya. Enggak. Akhirnya iya benar, jadi direktur udah sendiri. Saya melakukan keberanian lah, dan itu juga didukung sama pasangannya dong, kan udah beristri, udah punya anak. Kalau saya keluar gimana gitu kan, akhirnya dia didukung, ya itulah saya keluar bikin usaha rumah makan Jepang pertama kali di Plaza JBK. Brandnya apa itu? Nihong Reori. Nihong Ryo. Dulu di tahun 2004 sampai 2007 tuh luar biasa di sana. Sebelum Plaza JBK itu. Omsetnya dulu sampai berapa tuh? Omsetnya sampai 80-70 juta. Tahun 2004 saya bisa gaji karyawan nggak UMR, gaji sopir bisa, gaji UMR. Saya bisa terima bersih 20 jutaan tahun segitu. Luar biasa. 2004. 2004, subhanallah. Itu waktu UMR saya Masih 700. Iya, masih 600. 700. Saya ingat betul. Karena saya punya angsuran waktu itu. Oh, gitu. Jadi angsuran saya itu 850. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Tadi di awal Kang Mardi memperkenalkan diri sebagai juragan bebek. Nah, kenapa bisa berubah lagi nih? Di awal membuka konsep Jepang, karena basicnya dulu kerja di resto Jepang. Nah, sekarang kok tiba-tiba ke bebek? Ya. Itu hubungannya apa? Baik-baik saja atau apa gitu? Ya ini semua pasti ada hubungan lah, mengalir ya. Waktu itu saya buka lagi rumah makan Jepang di Lipo Cikarang, di mallnya, tahun 2006-nya. Alhamdulillah 2007 itu merosot dan tutup lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, itu Tutup semuanya, tinggal satu rumah makan Jepang di Lotte. Saya bekerja lagi, jadi konsultan rumah makan Jepang dan membenahi beberapa usaha-usaha yang ada kafe, ada restoran Jepang, ada food court, itu saya benahin. konsultan ya. Konsultan sampai 4 bulan. Saya punya modal lagi dari situ. Saya beranikan lagi untuk terjun lagi. Saya terjun lagi 2008 buka rumah makan Jepang lagi. Harapan saya seperti dulu. Ternyata tidak sesuai harapan. 1 tahun saya tuh nombokin rumah makan Jepang ini, tapi dengan subsidi rumah makan Jepang satunya lagi. Di sebelah di Plaza JBK itu ada rumah makan soto, bebek, dan gudeg. Itu saya lihat bagus, rame, kenapa tutup? Sedangkan saya sepi-sepi aja saya pertahankan dulu nih gitu, ya kan? Walaupun subsidi silang dari rumah makan satunya. Akhirnya saya tutup di rumah makan Jepang, saya pindah ke situ. Pindah di situ, saya lanjutin usahanya. Walaupun saya nggak tahu masaknya gimana, nggak bisa masak gua. Spekulasi ya. Wah, pokoknya belajar aja udah. Belajar nanya sama owner juga, dikasih tahu juga bumbunya. Karena sayang, buat aku sayang kalau nggak diteruskan, saya teruskan. Alhamdulillah. Mungkin rasa gudegnya kurang enak kali ya. Jadi nggak rame gudegnya, tapi bebeknya rame. Nah, bebeknya rame, saya putuskan untuk buka cabang lagi. Saya buka cabang. Sampai berapa itu? Ada kali 5 cabang bebek. 5 cabang. Ternyata saya pikir usaha rumah makan bebek lebih praktis, lebih mudah dan mudah dikembangkan gitu. Saya ambil orang dari daerah, saya ajarin goreng aja udah bisa gitu. Tinggal manajemen doang yang ngatur keuangannya ya. Itu cuma berkembang cepat. Dalam 1 tahun saya bisa buka sekitar 15 sampai 20 outlet. Subhanallah. Nah, itu karena udah pengalaman jatuh bangun dan modal gede. Sekarang bikin gerobakan murah. Paling sekitar waktu itu saya dengan modal 3,5 juta udah bisa buka usaha. Jadi saya buka beranikan diri. Jadi masalahnya apa? Pasokan, logistiknya. Setelah rumah makan banyak, sama teman-teman sudah ngikut. Nah, logistik itu yang bermasalahan. Saya mencoba mencari
bebek di daerah sampai di Karawang, di Jawa Tengah di Batang, terus di Jawa Barat itu daerah Lembang, daerah Bojong. Saya nyari bebek di sekitar sana untuk memenuhi kebutuhan. Tetap aja ada suatu iklim di mana ternak bebek itu nggak akan menjual di bulan-bulan November, Desember, Januari, Februari karena itu curah hujan ada air, dia pakan mudah, dia nggak mau jual. Kejadian itu saya berpikir gimana nih supaya rumah makan udah terlanjur banyak, pasokan udah harus ada, saya merubah tuh bebek packing. Bebek packing. Nah sekarang itu udah banyak tuh di kaki lima. Dulu mah cuma di restoran-restoran aja yang ada packing itu. Kalau nama Japanisnya kamu, kamu tuh ya karena kita pengalaman di Japanis, bebek itu pernah saya ini tahu, saya mencoba pakai bebek itu, saya potong-potong. Nah, berkembang itu, akhirnya saya lepas satu-satu rumah makan, saya fokus ke suplai, saya kan jadi juragan bebek itu, gitu. Walaupun perkembangan saya buka ramen, saya buka menu-menu yang lain, iga juga, terus nih sampai sekarang. Luar biasa. Jadi ternyata perjalanan hidup Asok kita kali ini dinamis ya. Jadi melihat potensi buah tantangan itu malah jadi peluang ya. Jadi peluang usaha yang luar biasa. Dari manajer ke buka resto Jepang, tiba-tiba lari ke bebek. Dan saya kenal di tahun 2016-an saat beliau launching buku tuh. Itu kan saya mengenal Kang Mardi ini adalah dokter kuliner. Ya, di buku dokter kuliner. Nah makanya itu ini ada peristiwa apa sih dari juragan bebek kok terkenalnya jadi dokter kuliner? Ya. Nah coba. Ya tadi itu udah dari beberapa rumah makan banyak itu kan sering ada kita tuh briefing, kumpul, sharing bisnis. Terus akhirnya bermitra banyak temen yang ikut usaha kuliner. Ada juga yang lagi bagus, ada yang lagi nungsep. Ya yang nungsep ini nih saya kumpulin. Lihat hampir rata-rata kegagalan mereka tuh bukan karena usahanya gitu loh. Makanya saya lihat karakternya. Ya. Karena terus-terusan jadi ini orang datang jadi kan udah saya benerin berhasil pada datang orang-orang yang sakit. Makanya gue bilang masalahmu rezekiku gitu. Akhirnya ada juga yang saya akuisisi rumah makannya, saya beli, saya benahin, saya jual. Ada juga langsung bisa dibenahin beliau sendiri, tergantung orang sakit. Kalau ini cukup, wah ini mah cuma perlu terapi, artinya kalau di terapi kan nggak perlu ngeluarkan biaya itu, asal kita mau merubah ngatur pembukuannya atau apa, udah itu cukup beres lah, udah selesai gitu, cukup terapi. Tapi ini, wah ini harus beli obat nih, ya kan? Ini resepnya dibeli obat, berarti kan harus nebus. Wah ini harus bikin spanduk, KDC-nya harus dirubah, warna-warnanya ya inilah itu perlu biaya kan. Tadi beli obat itu, wah ini mah perlu di abnormal nih gitu, bawa ke rumah sakit. Artinya bener-bener perlu bantuan orang untuk membenahin usahanya itu untuk sehat lagi gitu. Kalau abnormal kan orang nggak bisa kemana-mana kan, dia ada di sini dan nanti orang lain yang membenahin. Mungkin dengan perlunya kita promosi, perlunya kita merubah konsep. Yaitu ini ada juga nih perlu disuntik mati gitu kan. Karena sudah buruk itunya ya dimatiin aja, ganti nama baru ataupun pindah tempat gitu. Jadi istilah-istilah itu yang dulu saya gunakan buat teman-teman, jadilah istilah dokter kuliner. Pertama kali dikasih julukan itu tahun berapa itu? Ingat nggak? Ada momen apa gitu kan? Lupa karena waktu itu kan istilah itu sering saya gunakan gitu loh. Dan kan juga caranya penyampaiannya juga pas berdua, bertiga, berempat, jadi nggak tahu kalau Aka itu menjadikan julukan brand. Gitu, julukan ya gitu ya. Karena pas sering kumpul langsung tanya sama dokter kuliner lah, disitulah. Tapi memang kita biasa udah jadi konsultan rumah makan Jepang, jadi biasa kita mengatasin itu. Begitu. Tapi pasang tarif nggak itu? Nggak ada tarif. Luar biasa. CSR-nya beliau ini. Ternyata mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga. Ya, tapi sekarang tarifin tuh. Ya, karena sekarang tarif. Beda lagi nih. Enggak. Ini dalam perjalanannya beliau itu lompatnya ketika sukses. Otaknya itu saya nggak paham nih gitu kan. Jelas intinya panteng terus channel Sang Kopitalis dengan perbincangan kedai kopi dan tokoh-tokoh yang kadang dari lingkungan bawah kayak Kang Mardi, kadang seorang sosok dokter, sosok konsultan saya hadirkan di sini.
Tetap bersama saya Gofar Wai. Sampai jumpa.